Satu kata buat Pak Prabowo agar hati-hati selalu mendukung Jokowi termasuk PSI karena berpotensi berhadapan pada kontestasi 2029. Apa iya Jokowi akan dukung Prabowo nantinya jika Gibran sudah bisa maju dengan PSI? Maka ada narasi pada 2029 Jokowi akan majukan duet Gibran dan Kaisang didukung para relawan nantinya. Sekali lagi hati-hati Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo adalah mantan prajurit taktis Kopassus yang paham habisi lawannya dalam sekejap. Apa benar Presiden merasa dukungan pada pemerintah oleh Partai Gajah masih tidak akan berubah? Kenapa Pak Prabowo sejak awal sudah dikabarkan bersedia menutup Kongres? Tidakkah dia melihat ada potensi pertarungan besar di kontestasi Pilpres 5 tahun mendatang? Yang jelas, pengakuan tentang kepentingan politik mantan presiden itu masih ada, seperti yang diucapkan banyak pendukung Jokowi. Sebelumnya petinggi Projo, Freddy Damanik dengan lugas menyebut itu, keberadaan Gibran yang sekarang berposisi wapres, itu terkait demi memelihara kelanggengan pengaruh Jokowi. Itu siapa sih partai, tokoh yang petinggi ormas, pengusaha yang masih melihat yang bersedia pasang badan menyangkut manuver-manuver Jokowi? Hampir tidak ada lagi. Bahwa Pak Jokowi masih punya ambisi politik di tahun 2029? Kita tidak bisa menutup mata. Ya hari ini Gibran itu wakil presiden. Ya hari ini Gibran itu wakil presiden. Dan yang kekuatan politik, ya kekuatan politik walaupun Pak Jokowi tidak punya partai, tetapi yang dari awal ya bicara Kim itu ya koalisi Indonesia Maju dan plus itu ingat Pak Prabowo ini kan mantan komandan jenderal pasukan khusus. Yes. Ya, di pasukan khusus itu ada dua, satu Parako, satu Sandi Yuda. Jadi Parako bisa bergerak itu setelah melalui operasi Sandi Yuda. Operasi Sandi Yuda itu operasi yang bergerak di belakang garis musuh. Kalau Parako pasti depan garis musuh. Gitu. Ya, mereka dengan kekuatan kecil tapi harus melipat gandakan kekuatan. Jadi harus masuk ke dalam sarang musuh benar-benaran yang tidak terlihat. Entah covernya diri apapun juga. Bahwa yang dilakukan Pak Prabowo sepanjang 5 tahun itu dia melaksanakan operasi garis dalam. Sampai benar-benar menjadi orang kepercayaannya Pak Jokowi. Prabowo demi Allah, nah ini demi Allah versi saya. Kalau versi mereka nggak cocok ya nggak apa-apa, karena saya ini ngomong berdasarkan iman, keyakinan saya. Jadi saya boleh pakai nama Allah, demi Allah. Kalau Pak Prabowo itu tetap ya menganggap Jokowi itu gurunya, menganggap Jokowi itu teman baiknya, menganggap Jokowi itu segala-galanya, intinya ada bayangan geng Solo ya di dalam pemerintahan yang sekarang itu, demi Allah ya Pak Prabowo akan tenggelam juga nanti akhirnya, tenggelam menjadi sampah sejarah juga akhirnya. Mau berharap di backup sama Pak Prabowo itu hanya khayalan belaka. Pak Prabowo sudah mulai terang-terangan tak mau pasang badan ngebela kepentingan keluarga Solo ini. Contoh misalnya aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemazulan Wapres kan sama sekali dibiarkan. Banyak nih yang bilang Pak Jokowi akan ditinggalin Pak Jokowi. Bahasa secara konsisten sampai dengan obrolan terakhir adalah bahwa mereka bahasanya begini. Pak Jokowi adalah orang yang tidak akan kita tinggalkan. Itu saya juga dapat itu dari orang-orang Gerindra ya. Kalimatnya adalah jasa Pak Jokowi bagi Pak Prabowo itu cukup besar. Besar sekali. Bahasanya bahwa gini, Pak Prabowo itu nggak akan meninggalkan Pak Jokowi. Saya bilang
di ini loh, ini akan jadi pembuktian loh. Nanti orang akan bilang antara ya bener kan Pak Prabowo begitu atau wah ternyata nggak begitu ya. Iya buktikan aja tapi nggak akan. PSI berpotensi mengusung Gibran Kaisang di Pilpres 2029. Dalam sebuah prediksi yang menarik perhatian publik, pengamat politik Muhammad Huda mengungkapkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia berpotensi untuk mengusung Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2029. Prediksi ini mencuat setelah berbagai dinamika politik terkini yang melibatkan kedua tokoh muda ini dalam ranah politik nasional. Menurut Muhammad Huda, PSI sebagai partai yang telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dapat melihat potensi elektabilitas yang kuat dari Gibran dan Kaisang. Gibran Raka Buming Raka, putra sulung dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi, dan Kaisang Pangarep merupakan tokoh-tokoh yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Kaisang Pangarep dikenal sebagai pengusaha muda sukses dengan pengaruh besar di media sosial, sementara Gibran telah menjabat sebagai wakil wali kota Solo sebelumnya. Kedekatan Gibran dan Kaisang dengan kader PSI, terutama generasi muda yang menginginkan perubahan dan inovasi dalam politik Indonesia, menjadi faktor penentu dalam prediksi Muhammad Huda. Meski prediksi ini menarik, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi oleh PSI dalam mengusung Gibran Kaisang. Salah satunya adalah membangun koalisi politik yang solid dan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat serta partai politik lainnya. Selain itu, tantangan dalam mengelola isu-isu nasional dan internasional dengan bijak juga menjadi kunci sukses dalam menghadapi kontestasi politik yang semakin kompleks.